Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga kalian semua, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga Anda semua sehat-sehat ya. Nah, sekarang kembali lagi kita di kelas Bahasa Indonesia, masih membahas mengenai teks argumentasi. Nah, pada saat ini kita masuk kepada subbab 1, yaitu menemukan ide pokok dalam teks argumentasi. Bersama Ibu Helvia Francisci di kelas Bahasa Indonesia. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik dapat membaca dan memahami teks argumentasi dengan tema tentang ketahanan pangan nasional, kemudian menemukan ide pokok dan ide-ide penjelas dari penulis, dan dilanjutkan dengan memberikan tanggapan kritis berdasarkan permasalahan di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk kepada memahami ide pokok dan ide pendukung. Apakah anak-anak Ibu sudah tahu apa itu ide pokok? Ide pokok yaitu gagasan utama atau inti dari suatu paragraf atau teks, dan ide pokok ini merupakan inti dari pesan yang ingin disampaikan penulis kepada si pembaca. Biasanya, ide pokok ini menjadi tulang punggung dari seluruh isi teks. Nah, sekarang yang kedua itu adanya ide pendukung. Apa itu ide pendukung? Yaitu penjelasan atau rincian yang memperkuat ide pokok. Ide-ide pendukung ini berfungsi untuk memberikan bukti, alasan, atau contoh yang mendukung gagasan utama yang telah disampaikan. Nah, mengapa penting menemukan ide pokok pendukung? Di sini ada pesan yang lebih jelas ya. Yang pertama yaitu kita harus memahami inti pesan. Mengapa demikian? Dengan menemukan ide pokok, kita bisa langsung menangkap inti dari apa yang ingin disampaikan oleh seorang penulis. Dan yang kedua, hal yang penting yaitu kita harus membuat rangkuman. Gunanya untuk apa? Supaya ide pokok dan pendukung membantu kita membuat ringkasan teks dengan lebih efektif. Yang ketiga yaitu mengevaluasi argumen. Mengevaluasi argumen ini, dengan memahami struktur argumen, kita bisa menilai apakah argumen yang diajukan sudah kuat atau belum. Nah, berikutnya lagi yaitu cara menemukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks argumentasi. Di sini ada 5 cara menemukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks argumentasi. Yang pertama, kita harus membaca teks secara cermat. Mengapa demikian? Karena kita harus membaca teks secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran umum. Cara yang kedua yaitu identifikasi kalimat utama. Maksudnya di sini yaitu kalimat utama biasanya mengandung ide pokok. Perhatikan kalimat pertama, terakhir, atau kalimat tengah yang memiliki penekanan khusus. Cara yang ketiga yaitu cari kata kuncinya. Kata kunci seringkali menjadi petunjuk untuk menemukan ide pokok. Kata kunci ini biasanya kata benda atau frasa yang sering diulang dalam teks. Dan yang keempat yaitu analisis hubungan antar kalimat. Yaitu perhatikan bagaimana kalimat-kalimat dalam paragraf saling berhubungan. Kalimat pendukung biasanya menjelaskan atau memberikan contoh dari ide pokok.
Dan cara menemukan ide pokok yang terakhir yaitu membuat peta pikiran. Bagaimana caranya? Yaitu kita membuat peta pikiran dapat membantu visualisasi hubungan antara ide pokok dan ide pendukung. Nah, inilah contoh teks argumentasi dan analisisnya. Isi teksnya yaitu, banyak orang berpendapat bahwa penggunaan media sosial dapat berdampak negatif pada kesehatan mental remaja. Paparan konten negatif perbandingan diri dengan orang lain, dan kurangnya interaksi sosial langsung dapat memicu kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Apa analisis dari teks di atas? Yang pertama yaitu ide pokok. Ide pokok dalam contoh teks argumentasi di atas yaitu penggunaan media sosial dampak negatif pada kesehatan mental remaja. Dan analisis yang kedua yaitu ide pendukung. Ide pendukungnya yaitu adanya paparan konten negatif dan perbandingan diri dengan orang lain. Nah, itulah pembelajaran kita pada pertemuan kelas bahasa Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak itu semua dan semoga juga kita bertemu untuk kelas bahasa Indonesia selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.